Setelah kelompok Huang Kui itu mundur, Zhang Yi dan yang lainnya tidak bertindak gegabah. Jika para Huang Kui ini benar-benar dapat dikendalikan oleh seseorang, maka jumlah Huang Kui di seluruh planet eksperimen ini mungkin mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jika mereka menyerbu secara bersamaan, sebanyak apapun jumlah mereka, mereka tetap pasti akan terkepung dan dibantai. Namun, jika memang sejak awal ada seseorang di planet eksperimen ini yang mampu mengendalikan Huang Kui, lalu mengapa ketika mereka pertama kali tiba di planet eksperimen, pihak itu tidak langsung mengirim pasukan Huang Kui dalam jumlah besar? Apa sebenarnya yang telah terjadi di balik semua ini? Sungguh sulit dipahami. Zhang Yi memanggil semua orang di sekitarnya. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan. Makhluk-makhluk itu bisa menyerang lagi kapan saja. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Setelah melalui pertempuran barusan, semua orang telah merasakan sendiri betapa mengerikannya Huang Kui. Di tengah rasa bersemangat, mereka juga menyimpan kewaspadaan yang besar. Seandainya tidak ada petarung istimewa seperti Zhang Yi, Li Changgong, dan Zhuge di sisi mereka, begitu terjerat oleh lebih dari 10 Huang Kui, kemungkinan besar mereka akan gugur. Karena itu, semua orang mengikuti Zhang Yi menuju bagian yang lebih dalam dari kawasan eksperimen. Kali ini, Zhang Yi tidak lagi membiarkan mereka bersembunyi di dalam bayangannya. Ia ingin mereka membiasakan diri bertempur di tengah bahaya. Lagi pula, bahkan 4 kesatria hitam pun akan kesulitan menghadapi ribuan Huang Kui sekaligus. Mereka membutuhkan orang lain untuk mengulur waktu dan membersihkan musuh-musuh kelas bawah. Setelah Zhang Yi dan rombongannya pergi, para Huang Kui pun surut seperti air pasang yang kembali ke laut. Namun setelah mundur, mereka berkumpul kembali di suatu tempat, membentuk sebuah kelompok besar yang bergerak menuju suatu wilayah tetap. Di sana, burung hitam telah menunggu mereka dalam diam. Huang Kui tipe 1, yang biasanya hanya menyerang para penyusup dengan keganasan tanpa kendali, kini justru tampak sangat tenang. Burung hitam mengulurkan tangan dan langsung mencengkeram seekor Huang Kui. Topeng paru logamnya terbuka, memperlihatkan mulut besar yang dipenuhi taring di baliknya. Tanpa ragu, ia menggigit Huang Kui. Tipe 1 itu merobek sebagian besar dagingnya. Terdengar suara krek. Krek. Saat darah kental dan organ dalamnya ikut tertelan ke dalam perutnya. Jadi begitu. Begini cara kerja kemampuan makhluk-makhluk ini. Setelah melahap seekor Huang Kui tipe 1, ia mengusap darah di sudut mulutnya. Lalu ia melambaikan tangan. Para Huang Kui tipe 1 segera berpencar ke segala arah. Apa yang mereka lakukan sangat sederhana. Mereka langsung mulai memakan segala sesuatu di sekitar yang bisa dimakan. Planet eksperimen itu sudah hancur, sehingga tidak perlu khawatir akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Baik logam, peralatan eksperimen, ataupun benda lainnya, selama merupakan materi yang ada di alam semesta ini, semuanya dapat mereka telan dan ubah menjadi segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sementara itu, burung hitam juga mulai menggunakan hak kendalinya sebagai Huang Kui tipe 2, memanggil lebih banyak Huang Kui tipe 1 menuju wilayah tersebut. Perasaan firasat Zhang Yi pun menjadi kenyataan. Kurang dari setengah hari setelah mereka pergi, gelombang serangan Huang Kui kedua kembali datang. Serangan kali ini benar-benar berbeda dari yang pertama. Selain menjadi jauh lebih teratur, kemampuan mereka bahkan telah berubah secara adaptif untuk menghadapi setiap anggota kelompok Zhang Yi. Misalnya, ketika menghadapi Zhang Yi dan Li Changgong, 2 orang yang mampu memusnahkan mereka begitu bertarung jarak dekat, mereka tidak lagi mendekat, melainkan berubah menjadi meriam energi untuk menyerang dari kejauhan. Sebaliknya, ketika menghadapi Xun Feng, Luo Xiao, dan yang lainnya yang tidak mampu memberikan luka mematikan kepada mereka, mereka memanfaatkan kemampuan regenerasi mereka untuk terus bertarung dari jarak dekat. Namun, itu masih belum cukup untuk menjadi ancaman mematikan bagi kelompok Zhang Yi. Kurang dari 10 menit kemudian, setelah meninggalkan lebih dari 100 mayat, para Huang Kui kembali melarikan diri ke segala arah. Zhang Yi mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengeluarkan busur pemutus dosa, memasang belasan anak panah sekaligus, lalu menembakkannya dari kejauhan hingga meledakkan belasan Huang Kui. Sebelum tubuh mereka sempat menyatu kembali,
inti mereka telah disegel ke dalam dunia kegelapan. Para Huang Kui itu tetap hidup dengan baik di dalam dunia kegelapan. Mereka tidak memerlukan napas, makanan, air, maupun oksigen. Di dalam dunia kegelapan, mereka memasuki keadaan seperti sistem yang berhenti bekerja, bagaikan bongkahan batu dingin, tetapi tetap tidak dapat dibunuh. Luo Xiao dan Shun Feng menghampiri Zhang Yi. Keduanya mengingatkannya. Apa kau merasa para Huang Kui ini agak berbeda dibanding gelombang sebelumnya? Zhang Yi mengangkat alis. Sepertinya mereka menjadi sedikit lebih cerdas. Bukan, itu bukan kecerdasan, kata Luo Xiao. Melainkan mereka sudah mulai beradaptasi terhadap kemampuan kita. Kening Zhang Yi semakin berkerut. Apa sebenarnya tujuan mereka melakukan semua ini? Hanya mengandalkan Huang Kui biasa untuk membunuh kita. Itu benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Kalaupun benar-benar ingin bertarung habis-habisan dengan kita, seharusnya mereka mengerahkan seluruh Huang Kui sekaligus. Mengapa setiap kali hanya mengorbankan sebagian, sementara sisanya mundur lalu datang menyerang lagi? Ia benar-benar tidak dapat memahami hal itu. Pada saat itulah, Yang Xinxin menatap sosok-sosok Huang Kui yang semakin menjauh. Kilatan aneh melintas di matanya saat ia berkata, masih ada satu kemungkinan lagi. Mereka sedang mengumpulkan informasi. Ucapan Yang Xinxin langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua ingin mendengar bagaimana ahli strategi terbaik negara Huaxu itu menjelaskan fenomena aneh ini. Zhang Yi bertanya, Xinxin, bagaimana menurutmu mengenai hal ini? Kalau mereka memang sedang mengumpulkan informasi, lalu untuk siapa informasi itu dikumpulkan? Maksudmu, di planet eksperimen ini masih ada makhluk yang jauh lebih kuat? Ia tampak kebingungan. Ras bintang seharusnya sudah punah. Kalau tidak, selama perjalanan sejarah kosmik yang begitu panjang, manusia bumi tidak mungkin sama sekali tidak memiliki informasi tentang mereka. Kecuali jika mereka meninggalkan semacam kecerdasan buatan. Yang Xinxin berkata kepada Zhang Yi, Huang Kui ini memang sulit dihadapi, tetapi begitu kita memahami pola tindakan mereka, masih ada cara untuk menyegel mereka. Menurutku, dengan kemampuan mereka saat ini, mustahil mereka merupakan senjata biologis pamungkas yang diciptakan oleh ras bintang. Pasti ada suatu eksistensi yang dapat mengendalikan mereka, seperti seorang jenderal di medan perang yang memimpin seluruh pasukan. Meskipun belum pernah melihat langsung kemunculan Huang Kui tipe 2, Yang Xinxin sudah mulai menebak keberadaan makhluk semacam itu. Ia mengangkat satu jari putihnya. Jika memang ada sosok yang berperan seperti seorang jenderal, maka seluruh tindakan para Huang Kui ini menjadi masuk akal. Berulang kali ia mengirim Huang Kui dalam jumlah besar untuk menyerang kita, tetapi setiap kali mereka tidak bertempur sampai akhir. Begitu memperoleh informasi yang cukup, ia langsung memerintahkan mereka mundur. Dan setiap kali mereka memperoleh informasi baru tentang kita, ditambah kemampuan evolusi adaptif yang mereka miliki, mereka akan menjadi semakin kuat sebelum kembali muncul di hadapan kita. Tatapan matanya akhirnya menjadi sangat serius. Jika suatu saat mereka benar-benar mampu beradaptasi sepenuhnya terhadap kemampuan kita, lalu berevolusi secara khusus untuk mengatasinya, bayangkan saja. Apabila makhluk seperti itu berjumlah ribuan, mungkin kita benar-benar tidak akan mampu menghadapinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir menjadi semakin serius. Di antara mereka, selain beberapa pemilik kemampuan khusus, yang lainnya sangat membenci menghadapi makhluk-makhluk merepotkan seperti itu. Bahkan Shun Feng dan Luo Xiao, yang berada di tingkat kesatria hitam sekalipun. Bahkan Shikong yang juga memiliki kemampuan atribut ruang pun tidak memiliki cara untuk membunuh Huang Kui tersebut. Begitu Huang Kui menemukan cara untuk mematahkan belenggu ruang, maka keunggulan Shikong dalam menghadapi mereka akan sangat berkurang. Pada saat itu, bukan tidak mungkin ia akan dibunuh sendirian oleh seekor Huang Kui tipe 1. Mereka sedang berusaha mencegah kita terus masuk lebih dalam. Luo Xiao pun memperoleh jawabannya. Sepertinya arah yang kita pilih memang benar. Hanya saja, jika kita terus melangkah ke depan, bahaya yang akan kita hadapi juga akan semakin besar. Setelah mengatakan itu, ia tidak melanjutkan ucapannya.
Karena semua orang tahu apa yang ingin ia sampaikan. Jika sudah mengetahui bahwa di depan terdapat bahaya yang sangat besar, apakah mereka masih harus terus maju? Gelombang serangan Huang Kui yang kedua saja sudah membuat mereka merasa cukup kewalahan. Lalu bagaimana jika ada gelombang ketiga atau keempat? Sebenarnya ada berapa banyak makhluk bermutasi sekuat itu di planet eksperimen ini? Tidak seorang pun mengetahuinya. Saat itu, semua orang menunggu Zhang Yi, pemimpin operasi kali ini, untuk memberikan keputusan. Zhang Yi menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Setelah menundukkan kepala dan berpikir sejenak, ia pun memberikan keputusannya. Tentu saja kita akan terus masuk lebih dalam. Kalau menghadapi kesulitan sekecil ini saja, kita sudah memilih mundur, maka jangan lagi bermimpi menjadi lebih kuat ataupun menghadapi risiko yang jauh lebih mengerikan di masa depan. Zhang Yi memiliki keyakinan penuh terhadap dirinya sendiri. Ia memiliki kemampuan ruang terbaik di antara para kesatria hitam. Selain itu, planet eksperimen yang sebagian besar telah dihancurkan oleh Bai Longzi dan ras-ras super lainnya mustahil masih memiliki eksistensi setingkat ratu. Karena itu, bahkan dalam kemungkinan terburuk sekalipun, ia masih bisa memasukkan semua orang ke dalam bayangannya, lalu melarikan diri dari kejaran Huang Kui. Melarikan diri masih sanggup ia lakukan. Itulah sumber kepercayaan diri Zhang Yi untuk berani menjelajahi bagian terdalam planet eksperimen. Setelah mendengar keputusan Zhang Yi, tidak seorang pun menyatakan keberatan. Karena saat ini mereka juga sama-sama kebingungan. Jika kehilangan perlindungan Zhang Yi, seorang kesatria hitam yang dijuluki memiliki pertahanan absolut, lalu membiarkan mereka berjalan sendirian di planet eksperimen ini, mereka semua akan merasa ketakutan. Untuk saat ini, bersandar pada orang yang kuat dan mengikuti keputusannya adalah pilihan yang paling tepat. Setelah gelombang Huang Kui kedua mundur, burung hitam kembali menelan seekor Huang Kui hidup-hidup. Setiap kali menelan sepotong daging dan darah, ia akan memperoleh sepotong ingatan yang istimewa. Itu adalah gelombang kekuatan esper yang terpancar dari tubuh Zhang Yi dan yang lainnya di medan perang. Gelombang tersebut, bagaikan cahaya redup dan debu, terekam di dalam tubuh para Huang Kui itu. Dan setelah burung hitam menelan daging serta darah tersebut, tubuhnya secara otomatis memahami karakteristik kemampuan-kemampuan itu, lalu melakukan evolusi adaptif sekaligus mencari cara untuk mematahkannya. Ternyata ada orang yang mampu menghancurkan inti Huang Kui. Kemampuan ini benar-benar aneh. Masih ada lagi yang mampu melepaskan energi negatif yang bertentangan dengan atribut kekuatan esper normal. Dua orang ini memang agak merepotkan. Namun tampaknya kekuatan mereka tidak terlalu besar. Membunuh mereka seharusnya bukan hal yang sulit. Sedangkan beberapa orang sisanya, aku juga perlahan-lahan sudah menemukan cara untuk menghadapi mereka. Sebentar lagi. Asalkan seluruh informasi mengenai kemampuan mereka berhasil kukumpulkan, aku akan bisa membunuh mereka semua dengan peluang 100%. Aku sama sekali tidak akan membiarkan mereka memasuki bagian terdalam planet eksperimen. Pada saat yang sama, pertempuran berkobar di seluruh penjuru planet eksperimen. Setelah Huang Kui tipe 2 bangkit kembali, mereka tidak terjebak dalam pertarungan membabi buta. Mereka adalah makhluk yang memiliki kecerdasan. Bahkan mereka sendiri pun tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar menekan para kesatria hitam tersebut. Bagaimanapun juga, mereka adalah prajurit. Yang mereka kuasai adalah medan perang, bukan arena duel. Semakin lama peperangan berlangsung, semakin mengerikan pula kemampuan mereka. Pasukan berbagai ras yang memasuki berbagai wilayah planet eksperimen, terutama yang kekuatannya lebih lemah, sejak lama telah habis ditelan oleh Huang Kui. Sementara itu, para kesatria hitam seperti Hulan dan Mengci juga satu demi satu mulai dikunci keberadaannya oleh Huang Kui tipe 2 yang jauh lebih kuat. Niat membunuh yang menggelegak pun menyelimuti seluruh wilayah planet eksperimen. Dan tepat pada saat seperti itulah, sebuah pesawat luar angkasa yang tampak agak sederhana, berguncang-guncang sambil mengepulkan asap hitam, mendarat di planet eksperimen. Pintu kabinnya ditendang hingga terbuka. Seekor makhluk bertubuh agak pendek,
bahkan satu kepala lebih rendah daripada manusia generasi ke-6 biasa, melompat keluar dari pesawat dengan wajah penuh kekesalan. Ciri yang paling mencolok darinya adalah sepasang gigi seri besar yang menonjol keluar dari rahang atasnya. Ia adalah seorang esper dari ras gigi raksasa bernama Daya. Di antara berbagai ras asing, ras gigi raksasa hanya bisa dianggap sebagai ras kelas 3. Sementara Daya sendiri hanyalah seorang esper tingkat kesatria putih dengan indeks kemampuan esper lebih dari 50.000. Karena itu, setelah tiba di wilayah bintang ini, nasib buruk pun menimpa mereka. Armada mereka diserang, dan pada akhirnya pesawat Daya terputus hubungan dengan pasukan utama, sehingga ia hanya bisa jatuh dengan tergesa-gesa ke planet eksperimen. Sialan. Tubuh makhluk-makhluk itu keras seperti besi mentah, menggigit mereka sampai-sampai gigiku hampir rusak. Ia mengusap sepasang gigi serinya sambil menggerutu dengan kesal. Senjata terkuat yang mereka miliki adalah sepasang gigi tersebut. Gigi itu bukan hanya mampu menggerogoti benda yang sangat keras, tetapi juga memiliki kemampuan regenerasi tanpa batas. Berkat sepasang gigi itulah, ketika menghadapi serangan Huang Kui, ia bahkan mampu saling menggigit dengan lawannya, lalu mengandalkan kecerdikan, serta kelincahan khas hewan pengerat untuk lolos dari maut. Ketika Daya masih sibuk mengeluh, dari dalam kabin di belakangnya muncul sesosok tubuh yang sangat besar. Pintu kabin yang tingginya lebih dari 3 meter justru tampak sangat sempit di hadapannya. Sosok itu bersusah payah menyelinap keluar, memperlihatkan tubuh setinggi lebih dari 8 meter yang diselimuti zirah berat berwarna abu-abu keperakan dengan 2 bilah pedang perang terselip di punggungnya. Dilihat dari penampilannya, ia seharusnya termasuk makhluk reptil ras Yihuan generasi ke-5. Namun karena pada era ini, sebagian besar ras memiliki penampilan yang hampir serupa, tidak mungkin dipastikan ia sebenarnya berasal dari ras yang mana. Daya menoleh ke belakang, memandang si raksasa lugu itu. Sambil berkacak pinggang, ia berkata, "Wang Lie, aku sudah berbaik hati membawamu ikut bersamaku. Mulai sekarang, jalankan tugasmu sebagai pengawal dengan baik. Jangan biarkan benda-benda sialan yang seperti zombie itu mendekatiku." Wang Li menggaruk kepalanya dengan polos. "Tidak masalah, kakak tikus, tapi aku ingin tahu sekarang kita berada di mana. Sepertinya aku tidak bisa menemukan anggota sukuku lagi." Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Saat ini, jangankan timur, selatan, barat, dan utara, bahkan arah atas, bawah, kiri, dan kanan pun sudah mulai sulit ia bedakan. Daya memutar bola matanya. Ia juga secara tidak sengaja menemukan kadal raksasa ini saat sedang melarikan diri di tengah perjalanan. Saat itu, Wang Lie bahkan sudah kehilangan pesawat luar angkasanya dan hanya mengandalkan baju zirah tempurnya untuk terbang di angkasa.